Halo, selamat pagi kawan-kawan. Pak. Pagi, Ya, Pak. kita kembali lagi ke Zoom perkuliahan. Untuk materi pada kali ini kita akan membahas bagaimana teori administrasi publik di kalangan masyarakat. Ini akan saya share materi pada hari ini. Bagaimana kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik, saya akan mulai. Di sini kita akan membahas mengenai dasar-dasar ilmu administrasi publik di pertemuan kali ini, di mana kawan-kawan pasti sudah mengerti apa yang dimaksud dengan administrasi publik. Kawan-kawan kalau misalnya di ilmu pemerintahan, di jurusan ilmu pemerintahan, itu harus mengerti dasar dan makna dari administrasi publik. Karena itu merupakan komponen dasar untuk memahami bagaimana ilmu pemerintahan nanti ke depannya akan menjadi apa. Banyak teori yang menyimpulkan ilmu administrasi publik itu mendefinisikan dirinya dengan berbagai macam teori. Di sini saya menyimpulkan ada 5 definisi umum. Administrasi publik itu didefinisikan secara pertama politis, yang kedua secara legal, yang ketiga secara manajerial, yang keempat secara okupasional, dan bagaimana definisi interaktifnya antar stakeholder. Stakeholder di sini adalah yang memiliki kepentingan, baik swasta dengan negara, baik masyarakat dengan negara, baik kepentingan swasta dengan masyarakat, ataupun masyarakat, negara, dan kepentingan swasta. Saya akan mengulang bagaimana makna administrasi publik ini menurut berbagai macam teori. Di sini administrasi publik itu terdiri dari dua kata, administrasi dan publik. Kita tahu sendiri administrasi bagaimana pengertiannya, maknanya, banyak sekali definisi yang mendefinisikan administrasi dari berbagai teori. Tapi di sini saya mengambil umumnya saja. Kalau administrasi tersebut diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan sebuah perusahaan atau tempat kita bagaimana melakukan kegiatan. Sedangkan publik di sini kita mungkin mendefinisikannya sebagai masyarakat saja. Tapi di sini publik itu banyak definisinya. Publik itu bisa berbentuk negara, klien, konsumen, ataupun masyarakat, dan juga memiliki sebuah kelompok kepentingan. Sebuah kelompok kepentingan. Oke, maka dari penggabungan dua kata tersebut, administrasi publik bisa dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalani sebuah keputusan atau kebijakan yang tujuannya untuk kepentingan negara, masyarakat, dan juga stakeholder swasta. Kepentingan apa yang dimaksud di situ? Pertama, kalau misalnya dalam ilmu pemerintahan, itu ada 3 kepentingan negara yang menjalankan roda pemerintahan. Itu semua kita tahu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif di sini adalah bentuk pemerintahan yang menjalankan administrasi negara, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, kementerian, di bawah kementerian, departemen, dan jajarannya juga. Yang kedua, legislatif. Di sini legislatif ini adalah bagaimana payung hukumnya sebuah negara, yang tentu ada jajarannya, ada MK, ada MA, dan lain-lain. Dan untuk itu yudikatif. Kalau untuk legislatif itu adalah bagaimana sebuah kebijakan atau undang-undang dibuat, ditetapkan, lalu dibuat legalnya, itu dirancang, digodok di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi legislatif di sini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah. Itulah kesimpulan dari administrasi publik. Di sini kita akan memilah
masing-masing bagaimana definisi administrasi publik secara politis, legal, manajerial, okupasional, dan bagaimana interaktifnya antar stakeholder yang bersangkutan. Baik, pertama, definisi politis administrasi publik. Di sini ada berbagai macam definisi politisnya. Definisi politis ini adalah definisi yang bagaimana kita menggabungkan atau misalnya bagaimana mempengaruhi administrasi publik itu secara politis, bagaimana mempengaruhi administrasi publik itu untuk kepentingan pemerintah maupun dalam pelayanan masyarakat. Itulah maksudnya definisi politis. Di sini pertama, administrasi publik merupakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, aktivitas pemerintah. Artinya kegiatan-kegiatan dalam bentuk aktivitas pemerintah baik misal di sektor pusat maupun sektor daerah. Artinya di sektor pusat itu bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah daerah ke pemerintah pusat, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana hubungannya, bagaimana aplikasinya ke pemerintah pusat. Karena ada banyak sekali hak dan kewenangan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan ada dia didesentralisasikan ke pemerintah daerah, karena pemerintah daerah dianggap pemerintah pusat bisa melakukannya di daerah. Contohnya dalam hal pembuatan KTP, KK, dan yang berurusan dengan kepentingan keluarga, surat-surat akte lahir gitu, itu dilakukan di tingkat minimal kepala desa, lurah, camat. Itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya, bagaimana administrasi publik merupakan pelayanan yang secara langsung maupun tidak langsung disediakan oleh pemerintah. Pelayanan birokrasi. Dulu banyak yang bilang pemerintah kita banyak pintu untuk melakukan atau menerbitkan sebuah kartu identitas seorang masyarakat, banyak pintu harus dilewati. Dan akhirnya pada tahun 2012 ke atas itu kalau saya nggak salah, ada sebuah program namanya program satu atap, satu pintu, satu atap dan satu pintu. Artinya ada jangka waktu yang ditentukan dalam penerbitan sebuah identitas. Kita anggap di sini contohnya KTP, di mana dalam penerbitan itu kita tidak perlu lagi harus ke meja yang satu, ke meja yang lain. Cukup ke satu meja, itu kita bisa langsung melakukan untuk menerbitkan kartu identitas kita. Tapi memang banyak keluhan dari masyarakat, walaupun sudah dibuat program itu, tapi tetap juga banyak ASN yang menyelewengkan wewenangnya karena mungkin tidak paham dengan tugasnya atau mungkin pungli. Itu yang menyebabkan banyak birokrasi yang kebablasan. Sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Oke, yang ketiga, administrasi publik merupakan sebuah fase dalam siklus pembuatan kebijakan publik. Proses kebijakan publik. Ya, pasti tentunya dalam membuat sebuah kebijakan publik itu ada banyak faktor yang dilibatkan dalam prosesnya. Pertama, adanya suatu kejadian di masyarakat yang tidak ada hukum yang mengikat atau kebijakan yang mengikat, sehingga butuh yang namanya kebijakan publik yang bisa mengikat masyarakat agar mengerti kalau tujuan dari kebijakan publik itu tentunya bermanfaat buat masyarakat. Dan tentu melibatkan masyarakat di sini dalam arti satu komunitas, satu kelompok untuk duduk bermusyawarah secara mufakat untuk membuat sebuah kebijakan publik yang berlaku di daerahnya ataupun mengikuti dari undang-undang. Karena dalam kebijakan publik, dalam proses kebijakan publik itu tidak boleh menyimpang dari konstitusi, dari undang-undang. Karena harus ada turunannya. Karena kalau misalnya menyimpang dari undang-undang itu tentu tidak relevan dengan konstitusi.
Oke, selanjutnya administrasi publik merupakan implementasi kepentingan publik, implementasi kebijakan. Itu pasti. Karena administrasi publik dari definisi yang tadi, kita bisa melihat kepentingan-kepentingan yang bersangkutan dengan kepentingan negara. Karena itu sudah menjadi sebuah sinergi untuk memajukan sebuah negara, harus ada dukungan dari masyarakat, dari stakeholder swasta kepada negara. Karena kalau tidak ada dukungan, baik berupa investor, investasi, baik berupa kesepahaman dengan masyarakat, tidak ada bertolak belakang dengan masyarakat, tentu sebuah program itu akan berjalan dengan baik. Sementara contohnya, banyak sekarang program yang tidak berjalan dengan baik karena bertentangan dengan kemauan rakyat. Contohnya banyaknya lahan atau misalnya mata pencarian rakyat yang banyak diambil alih oleh investor swasta. Mungkin kita tahu waktu kejadian reklamasi pantai di Jakarta, itu banyak yang melihat dari sisi positif dan sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, artinya itu reklamasi itu adanya jarak yang digunakan untuk penggunaan lahan oleh kepentingan swasta yang nantinya tidak terlalu nyampe misalnya dalam wilayah pantai tersebut. Ternyata dari sisi negatifnya, para nelayan-nelayan ataupun misalnya yang pencari makan di pinggir-pinggir pantai itu jadinya tidak bisa, yang akhirnya membuat mata pencarian dari nelayan tersebut jadi hilang karena sudah diambil alih oleh stakeholder swasta. Atau mungkin banyak juga yang lain, misalnya untuk membuat sebuah taman di sebuah wilayah, itu tentunya ada penebangan, ada proses gotong royong dari masyarakat. Ya tentunya untuk membuat supaya lingkungan tersebut menjadi lebih kelihatan adem, asri, jadi segar kembali, atau penggunaan lahan tersebut tidak menjadi lahan sampah, malah jadi tempat bermain anak-anak pun bisa. Nah, itulah banyak implementasinya yang terjadi yang merupakan kepentingan publik. Karena kita tahu sendiri, publik tadi tidak hanya masyarakat, publik itu bisa melibatkan sebuah negara, memang masyarakat juga, dan juga tentu kita tidak lepas dari yang namanya stakeholder atau kepentingan swasta. Itulah yang dikatakan dengan publik. Oke, berikutnya, administrasi publik merupakan tindakan yang dilakukan secara kolektif yang tidak bisa dilakukan dengan efektif secara individual, sering dilakukan dalam tataran domestik stakeholder. Artinya begini, banyak yang bilang kalau walaupun dia sendiri memiliki harta atau kekayaan yang banyak, dia bisa melakukan apa saja. Tapi di sini kita bisa lihat, tindakan yang dilakukan secara kolektif itu kadang membuat atau menyatukan beberapa kepala menjadi satu itu menjadi sulit. Karena seandainya berkomunikasi dengan satu orang atau stakeholder yang memiliki hanya satu stakeholder saja, itu mungkin bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau yang digunakan stakeholdernya banyak atau kepentingan swastanya banyak yang ada di dalamnya, mungkin banyak permintaan, banyak penawaran, sehingga adanya kebijakan publik nanti yang berlaku di dalamnya itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka akan lebih efektif dia kalau memang dilakukan secara individual. Oke, baik. Untuk sementara hari ini kita udahi dulu Zoom-nya, karena kita akan melanjutkan ke mata kuliah yang lain. Semua terima kasih banyak, tetap sehat, dan kita berjumpa di mata kuliah lain.
Oke, selamat Makasih, Pak. ya, selamat siang semua.